Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurbaiti Dia Zahra dari mahasiswa jurusan akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2023 12 11 057. Yang saya hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta, SE, AK, MECA, selaku dosen pembimbing, serta yang saya hormati Kak Azahra Ramadhani Wilasto, selaku mentor dan juga pembimbing lapangan di Departemen Divisi Fungsi Assessment Economy Surveillance, Bank Indonesia KPW Jawa Barat. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan magang yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari hingga 15 Januari 2026. Meskipun dalam rentang waktu tersebut terdapat beberapa hari libur, sehingga pelaksanaan efektif berlangsung selama 9 hari kerja. Pengalaman yang saya peroleh tetap memberikan pelajaran yang sangat berharga. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan hasil kegiatan magang yang telah saya laksanakan di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Braga, nomor 108, Bandung, Jawa Barat. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Melalui kegiatan magang ini, saya berkesempatan untuk memahami secara langsung implementasi peran tersebut di tingkat wilayah provinsi. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SEAK MECA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga dukungan selama proses magang hingga penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Kak Azahra Ramadhani Wilasto selaku mentor di Departemen Divisi Fungsi Assessment Economy Surveillance Bank Indonesia KPW Jawa Barat atas bimbingan, ilmu, dan juga pengalaman berharga yang telah diberikan selama saya melaksanakan kegiatan magang. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan dan juga pembelajaran yang saya peroleh selama magang. Baik, selanjutnya saya izin share screen ya. Ya, baik teman-teman. Jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang saya lakukan selama invitasi, di mana kegiatan magang ini saya laksanakan di Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Braga nomor 108 Bandung, Jawa Barat, di mana Gedung Bank Indonesia KPWDN Provinsi Jawa Barat ini merupakan merupakan bangunan bersejarah yang pada awalnya ini merupakan kantor Provinsi Jawa Barat. Jadi ini merupakan cabang ke-15 dari The Javase Bank pada awal abad ke-20, di mana gedung ini dibangun sebagai langkah mitigasi resiko keamanan pasca Perang Boer. Kemudian pembangunannya ini dimulai pada tahun 1909 dan juga berlangsung pada periode 1915 hingga 1918 berdasarkan rancangan dari Edward Kuipers, Fairmont dan juga Halswith dengan gaya arsitektur neoklasik dan juga
ekletisisme, di mana ciri khas bangunan ini tuh terlihat pada pilar masif setinggi kurang lebih 15 meter, kolom berornamen, pedimennya ini berbentuk segitiga di mana kaca patri dan juga tata bangunannya ini yang simetris. Kemudian setelah proses nasionalisasi ini pada tahun 1953, gedung ini nih resmi menjadi kantor Bank Indonesia dan pada masa transisi ini sempat dipimpin oleh AM Mirtins, di mana hingga saat ini bangunan bercat putih dengan jendela-jendela besar serta menara ikonik tersebut ini tetap mempertahankan kemegahannya yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 19 tahun 2009. Nah, selama melaksanakan magang di Departemen Divisi Fungsi Asesmen Ekonomi ini, saya berkesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan. Ya, kurang lebihnya tuh seperti pengenalan unit kerja, kemudian melakukan input data pelabuhan, dan juga menyusun issue notes, menganalisis desain kawasan industri, kemudian menganalisis berita ekonomi Jawa Barat, dan juga mengikuti pemaparan materi kebang sentralan dari kegiatan sharing knowledge secara klasikal. Serta saya juga menjadi notulensi dalam beberapa rapat internal. Nah, di ruangan tempat saya melaksanakan magang ini kurang lebih terdapat 30 pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan juga fungsi unit kerja sehingga saya bisa belajar langsung dalam lingkungan kerja yang profesional, kolaboratif dan juga dinamis. Kemudian di sini saya akan mulai untuk membahas, melakukan presentasi terkait laporan magang saya, di mana yang pertama ini ada bab satu pendahuluan, di mana bab satu pendahuluan ini yang pertama ini terdiri dari latar belakang. Sebagai mahasiswa STIE Indonesia Banking School, pastinya program invitasi Bank Indonesia ini nih merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sangat strategis, di mana program ini nih dirancang untuk mempersiapkan para mahasiswa dan mahasiswi program STIE Indonesia Banking School untuk menghadapi dunia kerja sekaligus juga untuk memberikan kesempatan bagi kami khususnya untuk memperoleh pengalaman langsung dengan bekerja di lingkungan profesional gitu. Nah, dengan kata lain, kegiatan ini nih bukan hanya sekedar melihat teori di kelas pastinya, tetapi juga benar-benar menempatkan kami ini di tengah-tengah proses kerja nyata sehingga kami ini bisa memahami bagaimana sih ilmu yang kami pelajari ini diterapkan secara langsung gitu. Nah, melalui program ini kami juga tidak hanya diajak untuk memahami teori, tetapi juga dilatih untuk mengembangkan kompetensi praktis dan juga membentuk sikap profesional serta memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif terhadap bidang ilmu yang telah kami pelajari. Di mana kegiatan ini menuntut kami untuk aktif terlibat dalam berbagai aktivitas eh, menghadapi permasalahan nyata dan juga mengolah data, menganalisis informasi, serta menyelesaikan tugas ini dengan penuh tanggung jawab gitu. Di mana semua proses tersebut ini sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh STIE Indonesia Banking School. Salah satunya tuh yaitu integrity, skill, knowledge, yang mana menjadi fondasi dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan juga berintegritas gitu. Nah, program invitasi dari Bank Indonesia ini saya ikuti ini mulai dari tanggal 5 hingga 15 Januari 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, selama kegiatan ini juga saya mendapatkan kesempatan langka untuk memahami secara langsung peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui
assessment dan juga surveillance ekonomi berbasis data dan juga analisis. Di mana ini nih memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan hanya belajar di kelas. Karena kenapa? Karena di sini kami nih bisa melihat bagaimana sih kebijakan ekonomi ini dibentuk dari data dan juga dianalisis dan juga analisis yang dilakukan setiap hari gitu. Nah, pada kegiatan invitasi ini, saya ditempatkan di divisi fungsi asesmen ekonomi dan surveillance, tepatnya nih ada di kelompok perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Di mana di unit ini nih saya terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari memantau perkembangan ekonomi daerah, mengolah dan juga menganalisis data ekonomi, dan juga menyusun bahan kajian serta issue notes kebijakan, hingga berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Terutama ini di sini nih dalam hal pengembangan dan juga daya saing kawasan industri gitu. Nah, melalui pengalaman ini pastinya saya nih belajar gimana sih kerja ini kerja kerja tim antar unit ini bisa berlangsung gitu. Gimana sih data analisis untuk mendukung keputusan, dan gimana sih diskusi kebijakan ini bisa menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata gitu bagi pertumbuhan daerah. Nah, pengalaman saya mengikuti program ini nih pastinya sangat berharga untuk saya, karena selain mengembangkan kemampuan teknis seperti analisis data dan juga penyusunan kajian, saya juga di sini nih belajar banyak mengenai sikap profesional, mulai dari disiplin, tanggung jawab, hingga komunikasi efektif di lingkungan kerja, di mana kegiatan ini nih membantu saya dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif pastinya mengenai proses kerja, terus juga mengenai koordinasi antar unit, dan juga peran Bank Indonesia ini dalam mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut nih, saya menyusun laporan ini nih sebagai bentuk dari dokumentasi dan juga pertanggungjawaban akademik, di mana laporan ini nih diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran dan pengalaman kerja saya selama mengikuti kegiatan invitasi Bank Indonesia, tetapi juga diharapkan menambah wawasan mengenai praktik asesmen dan juga perumusan kebijakan ekonomi daerah di lingkungan Bank Indonesia, di mana secara pribadi pengalaman ini nih menjadi motivasi bagi saya nih untuk terus mengembangkan kemampuan dan juga wawasan agar kelak dapat berkontribusi nyata di dunia kerja, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga kebijakan publik gitu. Nah, kemudian di sini ada tujuan praktik kerja eh, Bank Indonesia, di mana selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan praktik kerja yang dilakukan di Bank Indonesia. Di sini nih saya menggunakan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman gitu. Di mana pada gambar ini nih menampilkan 8 tujuan utama dari praktik kerja di Bank Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari visualisasi icon sama ilustrasi animasi. Yang pertama nih di bagian kiri atas sini, nih di bagian kiri atas sini nih kita nih bisa melihat ya kalau ada seorang mahasiswa nih yang sedang berdiskusi dengan rekannya menggunakan buku dan juga laptop. Di mana ini nih mewakili dari tujuan utama, yaitu mengaitkan antara teori nih dengan praktik. Nah, di sini nih saya belajar untuk menerapkan pengetahuan akademik yang diperoleh selama kuliah di STIA Indonesia Banking School ke dalam lingkungan kerja yang nyata dan juga profesional. Nah, jadi di sini nih bukan hanya sekedar teori ya, tapi praktik kerja langsung juga di lapangan. Nah, kemudian di bagian tengah ini juga terdapat ilustrasi gedung Bank Indonesia, di mana ini nih menunjukkan tujuan kedua ya,
yaitu memahami peran dari Bank Indonesia ini sendiri sebagai bank sentral gitu. Nah, selama praktik kerja ini saya nih memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tugas, fungsi, aktivitas, dan juga aktivitas dari Bank Indonesia ini sendiri, khususnya dalam mendukung pengelolaan ekonomi baik nasional maupun daerah. Nah, kemudian di sebelah kanan atas nih kita bisa lihat ya, di sini ada dua orang yang sedang berjabat tangan, di mana ini nih mewakili tujuan dari mengenal budaya kerja. Nah, karena di sini kegiatan ini nih memberi pengalaman langsung untuk memahami nih si pola kerja dan juga budaya organisasi di institusi otoritas moneter. Sehingga kami ini bisa belajar cara berinteraksi yang profesional dan bekerja dalam tim gitu. Kemudian di sini di sebelah kanan tengah ini ada icon diagram dan juga chart. Di sini ada chart yang melambangkan perencanaan dan juga strategi yang menekankan kemampuan untuk berpikir strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah nih, khususnya untuk pengembangan kawasan industri di Jawa Barat gitu. Nah, kemudian di sini di baris bawah eh baris bawah nih dia menampilkan peta roda gerigi dan juga icon profesional di mana di sini nih peta ini nih dia memiliki wawasan ekonomi daerah gitu yang membantu perluasan pemahaman tentang si dinamika ekonomi lokal gitu. Nah, roda gigi dan juga lampu ini nih sebenarnya menandakan pengembangan skill teknis dan juga soft skill sehingga saya nih bisa memperoleh keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal menghadapi dunia kerja di dunia kerja gitu. Nah, kemudian hmm, di sini di baris tengah ini, di sini bisa dilihat ya dari icon ini nih, ada analisis data dan juga grafik, di mana ini dia merepresentasikan tujuan dari analisis dan asesmen ekonomi, dan juga mengolah data dan juga kajian. Kemudian eh, di sini juga nih yang terakhir nih ada pastinya nih menunjukkan untuk sikap profesional, etika kerja dan tanggung jawab yang diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas kerja selama praktik. Nah, secara keseluruhan ini 8 tujuan ini nih dia saling mendukung. Dan melalui kegiatan praktik ini nih saya tidak hanya memperoleh pengalaman teknis dan juga pengetahuan, tapi juga membangun sikap profesional dan juga tanggung jawab yang merupakan fondasi penting nih untuk karir di masa depan. Nah, dengan melihat ilustrasi ini nih diharapkan sebenarnya teman-teman nih bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana setiap tujuan praktik kerja ini saling terkait dan juga memberikan pengalaman belajar yang komprehensif gitu. Nah, kemudian di sini ada sistematika dari laporan praktik kerja, di mana pada bagian awal nih ada lima bagian. Jadi yang pertama dia ada halaman judul, di mana di halaman judul ini nih bagian ini nih memuat judul kegiatan praktik kerja atau magang dan juga identitas lengkap penulis. Kemudian ada halaman persetujuan di mana ini nih berisi judul dari laporan, keterangan terkait penyusunan laporan praktik kerja atau magang dan juga pengesahan dari dosen pembimbing dan juga pembimbing lapangan. Nah, yang ketiga ada kata pengantar di mana bagian ini nih menyampaikan pengantar penulisan laporan dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan dari kegiatan invitasi Bank Indonesia. Kemudian ada daftar isi yang menyajikan susunan isi laporan yang dan juga nomor halaman pastinya sehingga memudahkan pembaca ini untuk menavigasi laporan.
Kemudian ada daftar gambar, ini untuk berisi seluruh daftar gambar yang ada dalam laporan, khususnya nih yang terkait dengan dokumentasi selama kegiatan investasi di Bank Indonesia. Kemudian di bagian isi itu ada yang pertama ada bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini dia menjelaskan tentang latar belakang dan juga tujuan praktik kerja bagi mahasiswa instansi terkait dan juga Bank Indonesia. Nah, di bab ini juga dia memaparkan sistematika penyusunan dari laporan praktik kerja. Kemudian yang kedua ada landasan teori, di mana di landasan teori ini dia menyajikan konsep, teori, dan juga kerangka pemikiran yang relevan dengan objek kajian selama praktik kerja gitu. Nah, uraian ini disusun berdasarkan dengan referensi akademik, baik dari buku, jurnal, maupun laporan penelitian terdahulu gitu. Nah, di bab 3 ini adalah gambaran umum terkait tempat praktik kerja, di mana bab ini nih dia memaparkan informasi umum mengenai kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat gitu, yang meliputi sejarah, tugas dan fungsi, produk, dan juga struktur dari organisasi. Nah, kemudian di bab 4 itu ada pembahasan di mana di sini nih udah mulai membahas secara rinci nih seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama mengikuti program invitasi di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian di bab 5 ini ada penutup, di mana ini nih merupakan bagian akhir laporan yang memuat kesimpulan dan juga kendala dan saran selama kegiatan praktik kerja selama kegiatan praktik kerja di Bank Indonesia KPWDN Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian di sini di bagian akhir tuh ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini nih berisi seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan laporan, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun terkait sumber lain yang relevan gitu. Nah, kemudian di sini ada lampiran. Nah, di lampiran ini dia memuat dokumentasi kegiatan selama praktik kerja di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, serta juga dokumen pendukung lainnya yang perlu dilampirkan. Nah, kemudian di sini mulai masuk di bab 2. Bab 2 ini terkait dengan landasan teori. Kita next. Nah, di bab 2 nih di landasan teori ini yang pertama nih ada dari definisi bank sentral ini sendiri, di mana definisi dari bank sentral ini adalah lembaga otoritas moneter tertinggi di suatu negara. Nah, fungsi utama dari bank sentral ini adalah merumuskan dan juga melaksanakan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan nilai mata uang, serta mengendalikan laju inflasi dan juga pastinya memastikan sistem keuangan dan juga perbankan nasional ini berjalan dengan sehat dan juga berkelanjutan. Nah, stabilitas ini nih dia dicapai dengan mengelola jumlah uang eh, dengan mengendalikan jumlah uang pastinya dengan sehat dan berkelanjutan. Nah, eh jadi stabilitas ini nih dia dicapai dengan mengelola jumlah uang yang ibaratnya tuh beredar agar seimbang dengan aktivitas ekonomi nyata. Nah, sehingga si tekanan inflasi atau penurunan nilai mata uang ini bisa diminimalkan gitu. Nah, dalam menjalankan fungsinya, si bank sentral ini nih menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan likuiditas di pasar nih. Misalnya apa? Misalnya kayak jumlah uang beredar ini misalnya kayak eh, terlalu banyak dan juga bisa berpotensi untuk menimbulkan inflasi. Di sini nih bank sentral nih bisa mengambil langkah penyesuaian untuk menstabilkan harga gitu. Jadi tujuan akhirnya ini sebenarnya adalah menjaga si inflasi pada tingkat yang optimal. Supaya apa? Supaya si pertumbuhan ekonomi ini tetap sehat gitu. Nah, selain kebijakan moneter, Bank Sentral ini juga dia bertanggung jawab menjaga kelancaran dari sistem pembayaran dan juga stabilitas sistem keuangan, di mana lembaga ini nih dia mengelola penerbitan uang dan juga sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Dan juga lembaga ini nih juga dia melakukan pengawasan makroprudensial untuk memastikan nih apakah si semua lembaga ini beroperasi ini sehat
dan juga seimbang gitu. Nah, bank sentral ini dia juga mengelola cadangan devisa negara yang mana sebenarnya ini nih dia berguna untuk menjaga nilai tukar dan juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap ekonomi domestik gitu. Nah, dalam situasi darurat ini sebenarnya bank sentral nih dia akan berperan sebagai lender of the last resort yang mana itu tuh maksudnya nih dia menyediakan likuiditas terakhir bagi perbankan supaya si krisis finansial yang sistemik ini bisa dicegah gitu. Nah, secara global nih sebenarnya hampir semua negara nih memiliki satu bank sentral sebagai otoritas moneter pastinya sebagai otoritas moneter tertinggi, di mana di Indonesia perannya itu dijalankan oleh Bank Indonesia. Nah, sementara kalau di Amerika ini ada yang namanya Federal Reserve, dan kalau di Inggris ini ada Bank of England, kalau di Jepang itu ada Bank of Japan, kalau di Uni Eropa itu ada European Central Bank, di mana struktur dan juga nama masing-masing bank ini walaupun berbeda, tetapi tujuannya ini sama, yaitu menjaga stabilitas moneter dan juga sistem keuangan ini sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu. Nah, dengan demikian Bank Sentral ini sebenarnya memiliki peran strategis tidak hanya dalam menjaga nilai uang, tapi juga dalam menciptakan kepercayaan dan juga kestabilan ekonomi nasional gitu, sehingga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Nah, mungkin itu ya kurang lebih terkait dari definisi bank sentral. Nah, kemudian di sini kita mulai membahas lebih lanjut lagi terkait Bank Sentral Indonesia gitu. Nah, jadi kalau tadi kan sudah dijelaskan ya terkait definisi dari Bank Sentral itu sendiri. Nah, kalau di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Bank Sentral Indonesia ini sendiri atau yang biasa kita kenal dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini pastinya nih sudah pada tahu ya, Bank Indonesia ini dia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, di mana sebagai otoritas moneter si Bank Indonesia ini dia bertanggung jawab nih dalam mengendalikan inflasi dan juga menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, Bank Indonesia ini dia berbeda dengan bank umum, di mana Bank Indonesia ini tidak menjalankan kegiatan komersial, melainkan Bank Indonesia ini dia punya tugas dan juga kewenangan khusus yang diatur oleh undang-undang gitu. Nah, sejarah Bank Indonesia ini awalnya itu berawal dari upaya pemerintah ini dalam memperkuat kedaulatan ekonomi pasca kemerdekaan, di mana tahun 1951 tuh pemerintah nih membentuk yang namanya Panitia Nasionalisasi di Java Bank gitu, yang merupakan bank peninggalan Belanda. Nah, jadi di sini pemerintah nih pada akhirnya membeli sekitar 97% saham dari DJB atau The Java Bank dan juga menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Nah, yang secara resmi itu menjadikan Bank Indonesia ini sebagai bank sentral mulai dari tanggal 1 Juli 1953. Nah, pada awal berdirinya nih sebenarnya Bank Indonesia ini sempat menjalankan fungsi dari bank komersial melalui pemberian kredit. Nah, dalam melaksanakan kebijakan moneter nih dibentuk yang namanya Dewan Moneter, di mana Dewan Moneter ini yang menetapkan arah kebijakan dengan Bank Indonesia ini sebagai pelaksana gitu. Nah, tapi ketika memasuki masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno nih kemudian memperkenalkan yang namanya ekonomi terpimpin gitu. Sehingga Gubernur Bank Indonesia nih eh, menjadi anggota kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Nah, sementara si Dewan Moneter ini tidak lagi aktif gitu. Nah, dalam sektor perbankan ini diterapkan doktrin bank berjuang yang menyatukan bank milik negara ini menjadi Bank Negara Indonesia. Jadi, semua bank-bank negara itu disatukan menjadi Bank Negara Indonesia. Eh,
Kemudian Bank Indonesia ini berubah menjadi BNI Unit 1. Nah, sedangkan bank lain ini dia diklasifikasikan sebagai BNI Unit 2 hingga Unit 5 gitu. Nah, dengan begitu Bank Indonesia ini dia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter pastinya. Terus juga dia memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi nasional dan juga menjadi simbol kemandirian dari ekonomi Indonesia. Nah, kemudian di sini kurang lebih ada visi, misi, dan juga nilai strategis dari Bank Indonesia. Nah, jadi tadi ya Bank Indonesia ini kan dia sebagai bank sentral yang mana pastinya di sini Bank Indonesia ini memiliki visi nih untuk menjadi bank sentral digital terkemuka dengan tata kelola yang kuat dan juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Di mana lembaga ini nih sebenarnya dia ini ingin menempati posisi unggul di antara negara-negara pasar berkembang dalam mendukung tercapainya Indonesia maju. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut tuh pastinya Bank Indonesia ini memiliki beberapa misi yang harus dijalankan. Di mana yang pertama, Bank Indonesia ini memiliki misi dalam menjaga kestabilan nilai rupiah melalui kebijakan moneter yang konsisten, berkesinambungan dan juga transparan sehingga mendukung si pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, yaitu Bank Indonesia ini memiliki misi dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan juga pengelolaan uang rupiah, serta mendorong percepatan ekonomi dan keuangan digital. Nah, kemudian yang ketiga, Bank Indonesia ini memiliki misi menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial agar sektor keuangan ini tetap sehat nih dan juga mendukung si ekonomi nasional gitu. Nah, kemudian yang keempat, Bank Indonesia ini dia bersinergi dengan pemerintah pusat dan juga daerah, kemudian otoritas terkait, serta mitra strategis untuk mendukung si stabilitas makroekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang kelima, Bank Indonesia ini memiliki visi dalam memperkuat pendalaman pasar keuangan, termasuk pasar uang dan juga valuta asing, serta infrastrukturnya, agar si kebijakan moneter ini dia lebih efektif dan pembiayaan ekonomi nasional ini dapat berjalan optimal. Nah, selain itu, Bank Indonesia ini mendorong inklusi ekonomi dan juga keuangan, kemudian juga dia memperkuat keuangan berkelanjutan, termasuk berbasis prinsip syariah dan juga menjaga perlindungan konsumen melalui kebijakan serta program kerja yang terstruktur gitu. Nah, dan yang terakhir, Bank Indonesia ini dia terus bertransformasi menjadi bank sentral digital dengan pengelolaan organisasi dan juga sumber daya manusia yang profesional, efisien, dan berorientasi pada tata kelola yang baik. Nah, dalam melaksanakan visi dan misi ini, Bank Indonesia ini dia berpegang pada yang namanya nilai-nilai strategis. Kenapa? Karena nilai-nilai strategis ini dia sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dan juga manajemen gitu. Dimana nilai pertamanya ini adalah trust and integrity, yaitu menekankan pentingnya kejujuran, konsistensi, dan juga kredibilitas. Nah, kemudian yang kedua tuh ada professionalism, di mana menunjukkan kemampuan pegawai ini bekerja kompeten, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga itu ada excellence, di mana maksudnya nih dia nih kayak mendorong pencapaian hasil kerja ini berkualitas tinggi ini melalui inovasi dan juga efisiensi sumber daya gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada public interest. Di sini nih jadi di public interest nih maksudnya nih menekankan bahwa setiap kebijakan dan juga tindakan nih harus melayani kepentingan publik, kemudian juga harus dan stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, dan yang terakhir nih ada coordination and teamwork, di mana menekankan si kolaborasi dan juga sinergi antar unit kerja ini maupun antar pegawai nih, supaya si kebijakan ini bisa dijalankan secara konsisten dan juga terintegrasi.
Nah, dengan adanya visi misi dan nilai-nilai ini nih Bank Indonesia ini tidak hanya menjaga stabilitas moneter saja, tapi Bank Indonesia ini dia juga berperan aktif dalam membangun perekonomian yang nasional yang inklusif, berkelanjutan dan juga berbasis digital nih. Sehingga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga berkesinambungan. Nah, kemudian di sini ada tujuan dan juga tugas dari Bank Indonesia, di mana eh, dalam perannya ini sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini dia memiliki tujuan tunggal, yaitu mewujudkan stabilitas nilai rupiah, kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan gitu. Nah, untuk aspek yang pertama ini yaitu pencapaian stabilitas rupiah ini bisa dilihat dari dinamika laju inflasi. Nah, sedangkan kalau di aspek kedua itu bisa terlihat dari pergerakan nilai tukar rupiah ini terhadap mata uang asing. Nah, penetapan tujuan tunggal ini nih sebenarnya dimaksudkan untuk apa? Untuk memperjelas sih fokus sama sasaran si Bank Indonesia ini sendiri. Dan juga dia nih sekaligus untuk menetapkan yang namanya batas tanggung jawabnya, sehingga si pencapaian tujuannya ini dapat dievaluasi nih secara objektif dan juga terukur. Nah, untuk mencapai tujuan utamanya, Bank Indonesia ini pastinya menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan tiga pilar utama, yang merepresentasikan bidang tugas pokok Bank Sentral, bidang tugas pokok Bank Sentral gitu. Nah, ketiga pilar ini nih sebenarnya menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, supaya untuk menjaga dan juga mempertahankan stabilitas si nilai rupiah ini secara berkelanjutan. Nah, supaya si tujuan ini nih bisa dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga pilar ini dijalankan secara terpadu dan juga saling mendukung gitu. Nah, sehingga setiap kebijakan yang diambil ini saling melengkapi pastinya dan juga tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya keterkaitan antara tugas dan juga fungsi Bank Indonesia dalam ketiga pilar ini biasanya digambarkan dalam bentuk representasi visual ataupun ilustrasi. Yang mana ini tuh menunjukkan gimana sih setiap pilar ini nih saling berinteraksi dan juga mendukung satu sama lain gitu. Nah, dengan begitu setiap langkah yang diambil oleh Bank Indonesia ini bisa lebih terarah, konsisten, dan juga berdampak nyata bagi perekonomian nasional. Nah, eh, keseluruhan tujuan dari pilar ini nih menegaskan nih kalau si Bank Indonesia ini tidak hanya fokus kepada stabilitas moneter, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pastinya, dan juga memastikan nih sistem pembayaran apakah berjalan lancar dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Nah, kemudian di sini selanjutnya ya. Nah, kemudian di sini ada struktur organisasi dari Bank Indonesia, di mana di sini ada Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan di sini komitenya tuh ada gubernur, dan gubernur ini dia membawahi deputi gubernur senior, dan ada juga 4 sampai dengan 7 deputi gubernur. Dan di sini ada staf ahli Dewan Gubernur, di mana di sini terbagi menjadi yang pertama ada moneter. Nah, di sini moneter ini sendiri nih ada 5 departemen pastinya. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya Departemen Kebijakan dan juga Ekonomi dan Moneter. Kemudian yang kedua ini ada Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas. Kemudian yang ketiga itu ada Departemen Pengelolaan Devisa. Yang keempat ada Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Kemudian yang kelima ada Departemen Ekonomi dan juga Keuangan Syariah. Nah,
Kemudian di sini ada makroprudensial. Nah, makroprudensial ini dia ada 4 departemen. Jadi yang pertama ada Departemen Kebijakan Makroprudensial. Kemudian yang kedua ada Departemen Surveillance Makroprudensial, Moneter dan juga Market. Kemudian yang ketiga itu ada Departemen Surveillance, Sistem Pembayaran dan juga Perlindungan Konsumen. Yang keempat ada Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau. Nah, 4 departemen itu. Nah, kemudian ada sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di sini ada 4 departemen juga. Yang pertama ada Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, kemudian ada Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, kemudian ada Departemen Pengelolaan Uang, dan juga ada unit khusus untuk pembangunan sentra pengelolaan uang, data center, dan juga business resumption site. Nah, kemudian di sini ada pendukung kebijakan tuh ada 6 departemen. Ya, yang pertama tuh ada Departemen Internasional, Departemen Statistik, Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan juga Operational Treasury. Kemudian yang keempat ada Departemen Pengelolaan dan juga Kepatuhan Laporan, dan yang kelima ada Departemen Manajemen Risiko, dan yang keenam ada Departemen Komunikasi. Kemudian di sini ada pendukung organisasi. Di sini lumayan banyak, ada 13. Yang pertama tuh ada Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, yang kedua ada Departemen Hukum, kemudian Departemen Sumber Daya Manusia, kemudian Departemen Pengembangan dan juga Inovasi Digital, kemudian yang kelima Departemen Inovasi dan juga Digitalisasi Data, kemudian yang keenam ada Departemen Layanan Digital dan juga keamanan cyber, dan yang ke-7 ada Departemen Keuangan, dan yang ke-8 ada Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan, dan yang ke-8 9, sorry. Yang ke-9 ada Departemen Audit Intern, dan yang ke-10 ada Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran. Kemudian ada Departemen Pengelolaan Aset dan juga Aset Perumahan dan juga non perkantoran. Terus ada Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas, dan yang terakhir ada Institut Bank Indonesia. Nah, kalau untuk jaringan kantornya itu sendiri, kalau di dalam negeri tuh dia ada 4, ada departemen regional yang berkedudukan di kantor pusat, terus kemudian ada kantor koordinator dan kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 5, kemudian ada kantor perwakilan BI provinsi sebanyak 29, kemudian ada kantor perwakilan BI kota atau kabupaten itu ada 12. Dan kalau di luar negeri ini dia ada kantor perwakilan BI New York, ada kantor perwakilan BI London, ada kantor perwakilan BI Tokyo, ada kantor perwakilan BI Singapura, dan yang terakhir ada kantor perwakilan BI Beijing. Nah, kemudian di sini kita mulai masuk di bab 3, yaitu gambaran umum tempat praktik kerja. Nah, di bab 3 ini yang pertama tuh ada yang namanya Sejarah Indonesia KPWDN Provinsi Jawa Barat. Nah, di mana Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini dia letaknya tadi ya di Jalan Braga nomor 108 Bandung, Jawa Barat. Nah, gedung ini nih merupakan salah satu ikon sejarah perbankan di Indonesia, dan dibangun pada era Hindia Belanda sebagai respon terhadap dampak perang Boer di Afrika Selatan. Nah, tujuan dibangunnya Bank Indonesia KPWDN Jawa Barat ini apa? Tujuannya ini adalah untuk mengamankan kekayaan negara dengan menempatkan pusat penyimpanannya ini ada di lokasi pedalaman yang aman, di mana di sini nih sekitar 200 km dari Batavia, supaya terhindar dari resiko keamanan gitu. Nah, di sini proses pembangunan gedung ini nih dimulai pada tahun 1909. Ya, di sini nih bisa dilihat ya. Jadi, kenapa di sini tahun 1909? Karena di sini gedung ini nih mulai diproses pembangunannya tuh sejak tahun segini, 1909.
untuk kantor cabang ke-15 dari The Java's Bank gitu. Nah, akan tetapi konstruksi utamanya ini berlangsung antara tahun 1915 hingga 1918. Nah, gedung ini dirancang oleh tiga arsitek ternama ya, bisa dilihat di sini. Ada Edward Kuipers, terus ada juga Fairmont, JP Fairmont, dan juga ada Hal Sweet. Nah, secara arsitektur nih sebenarnya bangunan ini nih mengusung gaya dari neoklasik atau ekletisme dengan pengaruh tradisi Romawi Yunani gitu. Nah, ciri khas jadi gedung Bank Indonesia ini dia memiliki beberapa ciri khas. Antara lain nih pilar masifnya ini setinggi 15 meter, kemudian juga kolom dengan ukiran di bagian kepala, dan juga dia pedimen segitiga di tengah fasad gitu. Nah, selain itu, Kuipers ini dia juga mengintegrasikan estetika de stijl eh, khas Belanda melalui kaca patri yang mewah dan juga prinsip simetri sempurna pada semua sisi gedung gitu. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, gedung ini nih dia mengalami transformasi penting di mana tahun 1953 gedung ini nih resmi menjadi kantor Bank Indonesia yang menggantikan fungsi sebelumnya dari si The Java's Bank, dan pada masa transisinya ini dipimpin oleh si AM Martins. Nah, secara fisik nih sebenarnya gedung ini nih tetap mempertahankan kemegahannya dengan dominasi warna putih, jendela besar berukuran 5 kali 2 meter, dan juga menara ikonik yang menjadi landmark Kota Bandung gitu. Nah, di sini nilai historis dan estetika gedung ini nih kemudian diakui nih secara resmi melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 yang mana menetapkan gedung ini nih sebagai cagar budaya gitu. Nah, hal ini nih menunjukkan kalau si gedung Bank Indonesia ini bukan hanya sekedar fasilitas administrasi keuangan nih, tapi Bank Indonesia ini juga merupakan bagian penting dari identitas kota dan juga warisan sejarah yang harus dilindungi. Nah, lingkungan sekitar yang rindang ini memberikan kesan yang asri, kemudian juga menjadikan gedung ini nih sebagai contoh keberhasilan integrasi antara fungsi ekonomi, pelestarian sejarah, dan juga keindahan arsitektur Belanda lokal. Nah, dengan demikian Gedung Bank Indonesia KPWDN Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya penting secara ekonomi nih, tapi Bank Indonesia ini juga penting sebagai simbol sejarah, budaya, dan juga estetika Kota Bandung yang patut kita apresiasi dan lestarikan. Nah, kemudian di sini ada visi dan misi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Nah, yang pertama kita bahas dari visinya dulu ya, visi dari KPWDN. Kalau tadi kan kita bahas visi dan misi Bank Indonesia ya. Kalau sekarang kita mulai bahas dari visi misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk KPWDN Jawa Barat gitu. Nah, visi dari BI KPWDN Jawa Barat ini nih adalah menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia yang terpercaya di provinsi dan juga kredibel dalam menjalankan tugas serta memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional gitu. Nah, kemudian kalau untuk misinya itu yang pertama misinya ini jadi untuk mencapai visi tersebut tuh kan Bank Indonesia perlu menjalankan misi yang mana fokusnya itu yang pertama tuh pada menjaga stabilitas nilai rupiah, kemudian juga menjamin stabilitas sistem keuangan dan juga efektivitas dari pengelolaan uang rupiah, kemudian juga memastikan kehandalan sistem pembayaran dan juga mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional secara inklusif dan juga berkelanjutan.
Nah, kemudian di sini masuk ke tugas pokok dan juga produk utama dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Nah, yang pertama di sini ada fungsi advisory, di mana ini memberikan saran kepada kepala daerah untuk pengendalian inflasi dan juga pengembangan ekonomi serta keuangan daerah. Nah, contoh produknya yaitu terlaksananya advisory yang mendukung pengendalian inflasi dan ekonomi daerah. Kemudian yang kedua yaitu regional financial surveillance, di mana yaitu mengawasi stabilitas sistem keuangan regional. Nah, produknya ini yaitu terlaksananya fungsi RFS untuk mendukung stabilitas keuangan. Kemudian yang ketiga itu ada statistik ekonomi dan keuangan daerah, di mana mengumpulkan dan juga menyusun data ekonomi ini serta keuangan daerah ini untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, produknya ini yaitu tersedianya statistik yang akurat untuk pengambilan kebijakan. Nah, kemudian yang keempat nih ada fungsi pengelolaan uang rupiah atau PUR, di mana meliputi perencanaan, distribusi, pengolahan uang, dan juga layanan kas. Nah, untuk produknya yaitu terlaksananya PUR ini termasuk administrasi dan juga penanganan uang palsu. Kemudian yang kelima ada fungsi sistem pembayaran, yaitu menjamin sistem pembayaran ini berjalan aman, efisien, dan juga handal. Nah, untuk produknya itu yaitu terlaksananya fungsi sistem pembayaran ini sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Nah, kemudian pengawasan sistem pembayaran dan juga pengelolaan uang rupiah yang keenam. Nah, itu tuh melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap pelaku SP dan juga PUR. Nah, produknya apa? Produknya yaitu tersedianya pengawasan dan juga pembinaan yang efektif. Nah, Kemudian Kemudian yang ketujuh yaitu pengembangan UMKM dan juga keuangan inklusif, yaitu mendukung pengendalian inflasi dan juga pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM dan juga keuangan yang inklusif. Nah, produknya apa? Produknya yaitu terlaksananya program pengembangan UMKM dan juga KI. Kemudian yang kedelapan tuh adalah komunikasi kebijakan Bank Indonesia, di mana menyampaikan kebijakan BI ini secara jelas kepada stakeholders daerah. Nah, produknya apa? Produknya itu terlaksananya komunikasi yang efektif dan juga membangun ekspektasi yang positif. Nah, kemudian yang kesembilan adalah fungsi enabler atau pendukung, yaitu mengelola SDM, teknologi informasi, perencanaan logistik, keprotokolan, dan juga keamanan, di mana produknya yaitu terlaksananya fungsi pendukung yang handal gitu. Nah, kemudian yang ke-10 tuh koordinasi dan juga supervisi, di mana yaitu koordinasi dengan Departemen Regional dan juga pengawasan KPWDN di kota ataupun kabupaten gitu. Nah, untuk produknya ini yaitu tugas koordinasi dan juga supervisi terlaksana dengan baik. Nah, kemudian di sini ada struktur KPWDN. Struktur KPWDN, struktur Jabatan Provinsi Jawa Barat untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, di mana Kepala Perwakilan KPWDN Jawa Barat ini adalah Bapak Muhammad Nur. Di sini Di sini jadi struktur organisasi pada KPWDN BI Jabar ini merupakan bagian nih dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di tingkat daerah yang dipimpin oleh kepala perwakilan sebagai pimpinan tertinggi pastinya. Yang mana pimpinan tertinggi atau kepala perwakilan ini bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan juga kebijakan di wilayah Jawa Barat. Nah, dalam menjalankan tugasnya pastinya kepala perwakilan ini dibantu oleh deputi kepala
dibantu oleh deputi kepala perwakilan dan juga unit pendukung. Contohnya di sini ada IKO nih. IKO. Nah, IKO ini dia dikenal dengan Internal Control Officer, yang mana dia ini tugasnya untuk mengawasi kepatuhan dan juga pengendalian internal. Nah, kemudian di sini juga ada PM atau yang dikenal dengan Project Management, yang mana tugasnya ini mengelola perencanaan dan juga pengawasan program kerja. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat nih, kalau si struktur organisasi ini terbagi menjadi dua. Ada grup perumusan dan juga implementasi Kekda, dan juga ada grup SP atau ya sistem pembayaran, PUR atau pengelolaan uang rupiah, dan MI. Kemudian nah, untuk kelompok perumusan dan implementasi Kekda ini dia berperan dalam melakukan analisis ekonomi daerah, menyusun kajian, merumuskan kebijakan dan juga melaksanakan program pengembangan ekonomi nih, termasuk pengolahan data statistik, analisis perekonomian dan juga pengembangan UMKM serta ekonomi syariah. Nah, sementara untuk si grup sistem pembayaran PUR dan manajemen intern ya MI ini, manajemen intern ini sendiri tugasnya untuk menjalankan fungsi operasional Bank Indonesia, meliputi implementasi kebijakan sistem pembayaran, pengawasan transaksi non-tunai, pengelolaan distribusi dan kualitas uang rupiah, dan juga pengelolaan manajemen internal kantor seperti pengelolaan SDM, administrasi, pengamanan, dan juga keuangan. Nah, struktur ini nih dirancang untuk memastikan nih, apakah si pelaksanaan fungsi Bank Indonesia BI di daerah ini bisa dijalankan secara efektif, terkoordinasi, dan juga mendukung stabilitas sistem keuangan serta perekonomian regional. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat di sini ya. Jadi dari grup ini sendiri dia terbagi lagi menjadi kelompok perumusan dan juga divisi implementasi. Nah, untuk bagian-bagian kayak kelompok perumusan kelompok perumusan Kekda ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini ya. Kemudian yang di divisi implementasi Kekda juga untuk yang lebih jelas lagi bisa lihat di sini. Nah, kemudian untuk tim implementasi kebijakan SP-nya juga bisa dilihat di sini. Ini juga bisa dilihat di sini untuk implementasi PUR. Kemudian untuk manajemen internnya bisa dilihat di sini. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke bab 4 atau pembahasan. Oke, jadi di bab 4 sendiri atau pembahasan ini sendiri nih yang pertama nih ada bidang kerja ya. Jadi selanjutnya nih saya akan memaparkan bidang kerja saya selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Nah, di mana selama kegiatan magang, saya ini ditempatkan di divisi fungsi asesmen ekonomi atau yang biasa dikenal dengan FAES gitu. Nah, di mana FAES ini atau fungsi asesmen ekonomi surveillance ini adanya nih di bawah kelompok perumusan kebijakan ekonomi keuangan daerah atau dia ini adanya di bawah KPKekda. Ya, di bawah KPKekda ini adalah kelompok perumusan kebijakan ekonomi keuangan daerah ya, atau yang biasa dikenal dengan KPKekda. Nah, divisi FAES ini nih memiliki peran strategis dalam melakukan pengkajian dan juga pemantauan terkait perkembangan perekonomian daerah nih, khususnya untuk di wilayah Jawa Barat. Nah, di ruang lingkup tugas divisi FAES ini meliputi analisis dari berbagai indikator ekonomi makro. Contohnya kayak konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, kinerja dan juga kinerja sektor eksternal. Nah, di mana analisis ini nih sebenarnya tujuannya nih untuk mengidentifikasi nih dari sumber pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus untuk memetakan sih potensi resiko yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi regional, di mana hasil assessment dan surveillance ini bisa menjadi dasar dalam penyusunan dari rekomendasi kebijakan ekonomi yang adaptif dan juga sesuai dengan kondisi aktual daerah gitu. Nah,
Jadi di awal kegiatan ini saya mengikuti proses orientasi atau pengenalan unit kerja ya di tanggal 5 Januari 2026. Di mana kegiatan ini nih mencakup pengenalan tata tertib kerja, terus juga pengenalan struktur organisasi dan juga pembagian divisi. Di sini saya mulai dilakukan pembagian divisi dan juga saya dikenalkan kepada mentor saya yaitu Kak Azara Ramadhani Wilasto dan juga di kegiatan ini saya diantarkan ke ruangan dari KPKekda ini sendiri atau ruangan dari divisi FAES, di mana divisi FAES ini adanya di ruangan KPKekda atau Kelompok Perumusan Keuangan Ekonomi Kebijakan Daerah. Nah, jadi di orientasi ini dia sangat amat membantu saya untuk memahami alur kerja dan juga ekspektasi selama pelaksanaan magang. Nah, kemudian memasuki di hari kedua. Nah, di hari kedua ini saya mulai terlibat dalam kegiatan teknis, yaitu saya mulai melakukan pengolahan data dari atau penginputan data untuk nilai aktivitas pelabuhan Patimban yang ada di Jawa Barat, salah satu pelabuhan yang ada di Jawa Barat. Nah, di mana nih kegiatan penginputan data Patimban ini memberikan pengalaman awal dalam mengelola data ekonomi yang sektoral, di mana data ini nih berkontribusi terhadap perekonomian Jawa Barat gitu. Nah, selanjutnya di sini saya secara rutin melakukan pengumpulan dan juga perangkuman berita ekonomi Jawa Barat ini sebagai bagian dari proses surveillance gitu. Nah, kegiatan ini nih melatih saya untuk peka terhadap dinamika ekonomi daerah dan juga mulai dari perkembangan industri, investasi, hingga isu inflasi dan juga perdagangan. Nah, kemudian di tanggal 8 Januari hingga 9 Januari saya ini melaksanakan kajian terkait dengan daya saing kawasan industri. Nah, di sini saya menelaah teori dan juga konsep dari kawasan industri baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, di mana kemudian nih di sini saya mengaitkannya dengan kondisi existing di Jawa Barat gitu. Nah, jadi dari kegiatan ini nih saya bisa belajar nih bagaimana sih menghubungkan teori dengan realitas ekonomi daerah gitu. Nah, kemudian masuk di minggu berikutnya, di sini saya mulai mengikuti sharing knowledge klasikal dan juga mulai menyusun latar belakang issue notes terkait penguatan daya saing kawasan industri gitu. Nah, penyusunan issue notes ini nih menuntut saya untuk berpikir analitis, menyusun argumentasi berbasis data dan juga mempertimbangkan nih implikasi kebijakan. Nah, kemudian saya juga pernah ditugaskan sebagai notulensi rapat di hari terakhir, yang mana rapatnya itu membahas sinergi program kerja tahun 2025 dan 2026. Nah, di mana melalui tugas ini nih saya belajar nih mengenai koordinasi lintas unit dan juga pentingnya dokumentasi dalam perumusan kebijakan. Nah, selama magang ini pastinya saya mendapatkan pendampingan langsung dari mentor saya yang secara aktif nih memberikan arahan dan juga supervisi. Nah, melalui bimbingan tersebut nih saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait konsep daya saing, analisis ekonomi regional, dan juga budaya kerja profesional di Bank Indonesia. Nah, saya juga pastinya berinteraksi dengan rekan-rekan magang dari divisi lain. Kebetulan dalam satu ruangan KPKekda tuh ada beberapa divisi yang berada di satu ruangan KPKekda ini. Jadi selain divisi FAES tuh ada divisi RIRU, kemudian ada divisi FDSEK dan juga divisi TPID. Nah, interaksi ini tuh pastinya memperluas wawasan saya terkait dengan fungsi masing-masing divisi dan gimana sih seluruh unit nih saling berkolaborasi untuk dalam mendukung perumusan kebijakan ekonomi daerah gitu. Nah, sebenarnya secara keseluruhan praktik kerja di divisi FAES ini memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat komprehensif gitu. Dimana saya ini nggak hanya memahami proses analisis dan juga pemantauan ekonomi daerah, tapi saya juga belajar terkait koordinasi, komunikasi profesional, dan juga pentingnya data dalam mendukung kebijakan yang tepat sasaran gitu. Nah, kemudian di sini mulai masuk di eh, kegiatan apa saja yang saya lakukan selama praktik kerja selama 2 minggu.
Nah, eh jadi yang tadi saya jelaskan secara singkat. Jadi di hari pertama itu saya terdapat pengenalan kerja. Jadi di pengenalan kerja ini ya, jadi di pengenalan kerja itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi di sini nih saya melakukan pengenalan, pengenalan lingkungan kerja, kemudian pengenalan struktur organisasi. Kemudian setelah melakukan pengenalan di ruang Cendana lantai 3 itu kami diarahkan oleh Ibu Rianti selaku humas dari Bank Indonesia KPUDN Jawa Barat. Itu kami diarahkan untuk ke ruangan masing-masing dan kebetulan saat itu ruangan saya juga sama-sama di lantai 3 dan di situ saya diperkenalkan dengan mentor saya, mentor dari Divisi Fungsi Assessment Economy Surveillance, dan juga di sini saya berkenalan dengan teman-teman saya. Nah, selain itu juga sebenarnya di awal nih kami juga diajarkan untuk absen, untuk melakukan absen, untuk menggunakan absen amano sebelum diarahkan ke ruangan masing-masing. Kemudian di hari pertama ini kami berkenalan satu sama lain dengan divisi lain juga karena kebetulan di ruangan KP Kekde ini seperti yang saya ceritakan tadi ada beberapa divisi yang terdapat di ruangan kelompok perumusan kebijakan ekonomi keuangan daerah gitu. Nah, kemudian di situ saya mulai beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dan di hari pertama ini kami masih dalam masa adaptasi, belum diberikan tugas karena tugasnya itu baru diberikan di hari kedua. Nah, kemudian di hari kedua ini nih mulai masuk pelaksanaan tugas. Tepatnya di 6 Januari 2026. Nah, di sini saya mulai terlibat langsung dalam kegiatan teknis di divisi FAES ini. Nah, jadi saya mulai ditugaskan pukul 8 pagi ketika setelah jam kerja masuk di saya ditugaskan di pastinya di ruang KP Kekda, kelompok perumusan kebijakan ekonomi keuangan daerah di lantai 3 tepatnya. Nah, saya diberikan tugas ini nih oleh Kawasis, salah satu staf dari divisi fungsi asesmen ekonomi. Nah, surveillance. Nah, jadi di hari tersebut nih saya mendapat penugasan untuk melakukan pengolahan data dan juga input data nih terkait aktivitas dari pelabuhan Patimban. Nah, jadi di sini tugas ini nih merupakan bagian dari proses pemantauan indikator ekonomi regional nih, khususnya pada sektor transportasi dan juga perdagangan. Nah, pekerjaan yang saya lakukan ini meliputi pengumpulan dan juga perhitungan nilai kapal yang bersandar di Pelabuhan Patimban sepanjang tahun 2025. Jadi di situ ada dua nilai, nilai dalam negeri dan juga nilai luar negeri yang harus saya input gitu. Nah, kemudian data ini nih saya jumlahkan berdasarkan periode bulanannya untuk melihat nih perkembangan dari aktivitas pelabuhan ini secara berkala gitu. Nah, kemudian setelah itu datanya ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang seperti yang saya bilang tadi ya. Ada kapal dalam negeri dan juga kapal luar negeri yang mana kontribusi masing-masingnya ini bisa dianalisis secara terpisah. Nah, kemudian hasil perhitungannya ini saya input ke dalam format data yang telah ditetapkan oleh divisi FAES. Kemudian seluruh proses pengolahan dan input datanya ini bisa saya selesaikan di hari yang sama. Kebetulan selesai ini di hari yang sama yaitu di hari Selasa itu tanggal 6 Januari 2026 tersebut sesuai dengan target yang diberikan gitu. Jadi alhamdulillahnya di situ tidak ada kendala. Nah, kemudian melalui tugas tersebut pastinya saya memperoleh pemahaman awal mengenai alur pengolahan data statistik ekonomi dan juga pentingnya nih data kepelabuhanan ini sebagai indikator dari pendukung dalam analisis perkembangan perekonomian daerah. Nah, kemudian selanjutnya saya mendapat penugasan dari mentor saya yaitu Kak Aza untuk melakukan penyusunan issue notes mengenai daya saing kawasan industri ini sebagai salah satu moto penggerak utama perekonomian di Jawa Barat di mana penugasan ini nih didasarkan pada peran strategis
kawasan industri ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian menarik investasi, dan juga menciptakan lapangan kerja. Nah, mengingat Jawa Barat ini kan sebagai salah satu provinsi dengan konsentrasi kawasan industri terbesar di Indonesia, di mana penguatan daya saing ini menjadi isu yang sangat penting gitu. Nah, jadi proses penyusunan issue notes ini dilakukan secara bertahap. Jadi dimulai saya melakukan riset dan juga analisis. Kemudian di situ saya mulai melakukan penyusunan latar belakang dan juga pembahasan yang lebih terstruktur gitu. Nah, di sini setiap harinya nih saya menyampaikan progress report kepada mentor saya atau Kak Aza untuk memastikan nih apakah analisis yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan arahan atau belum gitu. Nah, di tahap awal nih saya merumuskan latar belakang mengenai pentingnya daya saing kawasan industri. Di mana kawasan industri ini dia gak hanya menjadi tempat produksi nih, tapi dia juga sebagai pusat investasi, terus bisa juga sebagai transfer teknologi dan juga penciptaan dari nilai tambah bagi daerah gitu. Nah, sebagai landasan teori di sini sih saya menggunakan konsep daya saing dari Michael Porter. Nah, jadi konsep dari Michael Porter ini eh, menjelaskan bahwa si daya saing ini dipengaruhi oleh faktor produksi, permintaan, kemudian industri pendukung, dan juga strategi dan persaingan perusahaan. Nah, jadi kerangka ini saya gunakan untuk menganalisis nih kondisi kawasan industri di Jawa Barat. Nah, kemudian selanjutnya saya melakukan pemetaan terhadap 32 kawasan industri yang beroperasi di Jawa Barat. Kemudian dari 32 provinsi di Jawa Barat tersebut, saya lakukan analisis data terkait dari total investasi dan juga jumlah tenaga kerja yang terserap. Nah, kedua indikator ini nih dipilih kenapa? Karena di sini kedua indikator ini nih mencerminkan kontribusi langsung kawasan industri ini terhadap perekonomian daerah gitu. Nah, kemudian hasil analisis ini kemudian pastinya saya kaitkan dengan teori daya saing yang Michael Porter tadi untuk mengidentifikasi nih si pola dan juga faktor yang mempengaruhi kinerja dari masing-masing kawasan industri. Nah, jadi secara keseluruhan penyusunan issue notes ini nih memberikan gambaran awal terkait dengan kondisi daya saing kawasan industri yang ada di Jawa Barat dan juga bisa dijadikan sebagai bahan pendukung untuk perumusan kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Kemudian di sini saya juga melakukan analisis daya saing kawasan industri, di mana ini saya lakukan di hari keempat dan kelima dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di Bank Indonesia Jawa Barat ya. Jadi itu tuh tepatnya di tanggal 8 sama 9 Januari 2026. Nah, di sini saya ini melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kajian konseptual dan juga analisis yang daya saing kawasan industri di divisi FAES. Nah, di hari pertama nih saya ditugaskan di tanggal 8 ya maksudnya. Jadi saya ditugaskan oleh mentor saya nih untuk menyusun landasan teori dan juga kerangka konseptual terkait dengan daya saing kawasan industri. Jadi di sini saya telaah lebih lanjut dari berbagai jurnal ilmiah dan juga literatur akademik supaya untuk memahami faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi si daya saing. Misalnya kayak kualitas infrastruktur, efisiensi logistik, sumber daya manusia, dukungan kebijakan pemerintah, ataupun keterkaitan dengan rantai pasok gitu. Nah, selain itu saya juga menganalisis nih beberapa kawasan industri di Indonesia nih yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang bisa dijadikan referensi nih bagi pengembangan kawasan industri di Jawa Barat. Nah, kemudian di hari berikutnya, yaitu di tanggal 9 Januari, saya memperluas lagi kajian ke kawasan industri di luar negeri. Jadi kalau tadi 8 Januari ini, sebelumnya ini saya fokus di dalam negeri, kemudian di tanggal 9 Januari ini saya mulai fokus di luar negeri. Saya mulai untuk memperluas kajian kawasan industrinya supaya untuk memperoleh nih perspektif internasional gitu, dimana di situ saya mempelajari strategi apa aja sih yang diterapin secara global gitu. Kayak misalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kawasan, terus juga misal kayak penyederhanaan perizinan dan juga pemberian insentif investasi ataupun kayak penguatan ekosistem industri dan juga inovasi.
Nah, hasil kajian ini nih kemudian akhirnya saya seleksi berdasarkan dengan relevansi terhadap kondisi Jawa Barat. Nah, selama proses ini nih saya rutin untuk menyampaikan perkembangan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, saya tuh selalu melakukan penyampaian perkembangan analisis ini terhadap mentor saya supaya saya nih mendapatkan arahan dan juga evaluasi. Nah, tapi di sini juga meskipun terdapat beberapa keterbatasan akses pada beberapa jurnal, tapi kendala tersebut tuh bisa diatasi melalui diskusi dengan mentor saya dan juga penyesuaian dari sumber referensi. Nah, jadi melalui kegiatan ini saya ini memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif pastinya terkait dengan konsep daya saing kawasan industri, misalnya baik dalam konteks nasional maupun internasional dan juga melatih kemampuan saya pastinya dalam menyusun kajian yang sistematis sebagai bahan pendukung rekomendasi kebijakan. Nah, kemudian di selanjutnya saya di sini juga melakukan analisis berita ekonomi yang mana analisis berita ekonomi Jawa Barat ini merupakan tugas rutin yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Jadi di sini saya melakukan analisis berita ekonomi ini selama 2 kali, yaitu di tanggal Selasa eh, di hari Rabu. Jadi saya melakukan analisis berita ekonomi pastinya terkait perekonomian daerah Jawa Barat tentang isu-isu terbaru, isu-isu yang sedang terjadi di wilayah Jawa Barat. Kemudian nantinya saya lakukan analisis, kemudian baru saya kirim kepada Kak Aris selaku staf divisi dari fungsi Assessment Economy Surveillance. Nah, kemudian di sini saya juga terdapat ada pemaparan materi dari materi kebangsaan sentralan yang dilakukan oleh Humas. Jadi di hari Kamis 8 Januari 2026 tepatnya pukul jam 3 sore saya dan juga mahasiswa magang lainnya dari STI Indonesia Banking School itu mengikuti kegiatan pemaparan dari materi kebang sentralan yang diselenggarakan oleh bagian Humas di Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat. Nah, di mana kegiatan ini nih bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait peran dan juga fungsi Bank Indonesia ini sebagai bank sentral. Nah, melalui pemaparan tersebut nih saya jadi memahami nih bahwa Bank Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum, di mana Bank Indonesia ini dia tidak menghimpun dana masyarakat seperti bank umum lainnya ataupun menyalurkan kredit itu tidak, melainkan Bank Indonesia ini dia berperan sebagai bank sentral bagi perbankan dan juga memiliki tanggung jawab dan juga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, sebagai bank sentral pastinya Bank Indonesia ini fokus pada perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan moneter gitu. Nah, berbeda dengan Kementerian Keuangan yang menjalankan kebijakan fiskal. Nah, salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan ini adalah suku bunga kebijakan atau BI rate yang fungsinya nih mempengaruhi suku bunga perbankan dari aktivitas perekonomian secara luas. Nah, selain itu, Bank Indonesia ini dia memiliki fungsi utama seperti menjaga stabilitas moneter, mengatur sistem pembayaran, mengelola peredaran uang rupiah, bertindak sebagai lender of last resort, dan juga dalam menjaga stabilitas keuangannya ini, Bank Indonesia ini dia berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan, di mana Bank Indonesia ini fokus pada pengawasan makroprudensial, sementara OJK ini menjalankan pengawasan si makroprudensialnya ini. Nah, tujuan utama dari kebijakan Bank Indonesia ini sebenarnya menjaga stabilitas dari nilai rupiah. Kenapa? Karena kestabilan nilai tukar ini dia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli masyarakat gitu. Nah, secara keseluruhan materi kebang sentralan ini memberikan pemahaman yang komprehensif terkait peran strategis Bank Indonesia sehingga membantu saya untuk memahami konteks tugas dan fungsi selama menjalani praktik kerja lapangan. Nah, kemudian kami juga
melakukan sharing knowledge klasikal. Kegiatan ini nih dilakukan pada tanggal 2 hari, selama 2 hari, pada tanggal 12 Januari dan juga 13 Januari 2026. Di mana ini nih diikuti oleh mahasiswa magang dari STIE Indonesia Banking School dan dari eh, perguruan lainnya, universitas lainnya. Nah, jadi dalam kegiatan ini nih kami diperkenalkan dengan KPKekda, termasuk tadi ya, jadi KPKekda ini sendiri nih ada divisi fungsi asesmen ekonomi surveillance dan juga tim pengendali inflasi daerah, di mana kelompok perumusan Kekda ini dia ini berperan dalam melakukan analisis dan juga pemantauan kondisi ekonomi daerah sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan gitu. Nah, selanjutnya juga kami juga mempelajari tentang fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang sistem pembayaran, termasuk di digitalisasi transaksi di daerah. Nah, selain itu juga kami juga dijelaskan terkait dengan divisi fungsi data statistik ekonomi dan keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan juga penyediaan data sebagai dasar analisis kebijakan. Nah, kami juga dikenalkan dengan fungsi pelaksanaan pengembangan UMKM atau yang dikenal dengan FPPU yang mana mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Dan juga kami diperkenalkan dengan fungsi implementasi pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang menjaga keamanan sistem pembayaran dan kelayakan uang rupiah. Nah, selain unit teknis, ada juga unit pendukung kayak bagian manajemen pengadaan barang dan juga unit keuangan yang memastikan kelancaran dari operasional organisasi. Nah, jadi melalui kegiatan ini saya jadi memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif pastinya terkait dengan struktur organisasi dan juga keterkaitan antar unit kerja dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia di tingkat daerah gitu. Nah, kemudian di hari terakhir saya di sini bertugas menjadi notulensi rapat, di mana rapat yang saya ikuti itu membahas terkait dengan sinergi program kerja periode 2025-2026. Nah, eh, rapat ini nih berlangsung dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang di ruang Parayangan lantai 2. Nah, jadi di kegiatan tersebut nih saya ditugaskan sebagai notulensi rapat di mana tanggung jawab saya ini adalah mencatat jalannya diskusi, poin-poin penting yang dibahas dan juga kesepakatan yang dihasilkan selama rapat ini berlangsung. Nah, rapat ini tujuannya ini sebenarnya untuk memperkuat koordinasi antar unit kerja ini dalam merumuskan dan juga mengimplementasikan program yang saling mendukung. Nah, pembahasannya ini difokuskan pada sinergi antara kebijakan ekonomi makro, kemudian pengendalian inflasi, dan juga pengembangan sektorial melalui UMKM dan juga koperasi sebagai pilar ekonomi daerah. Nah, isu inflasi ini sendiri menjadi perhatian utama karena dampaknya ini langsung pada daya beli masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi yang berkelanjutan gitu. Nah, selain itu dibahas pula pentingnya dari penguatan UMKM dan juga kooperasi melalui peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, perluasan pasar dan juga penguatan kelembagaan agar program yang dijalankan ini tidak bersifat parsial melainkan terintegrasi. Nah, jadi sebagai notulensi, saya ini mencatat seluruh pemaparan, masukan, dan juga hasil kesepakatan secara sistematis gitu. Nah, jadi melalui pengalaman ini, saya ini jadi memahami gimana sih proses koordinasi dan juga pengambilan keputusan ini dilakukan gitu. Dan juga pentingnya dokumentasi rapat ini sebagai dasar dari tindak lanjut program ke depan gitu. Nah, kemudian di sini kita masuk di penutup bab 5, di mana untuk kesimpulan selama pelaksanaan kegiatan praktik kerja itu eh khususnya di divisi FAES ini ya. Jadi pertama melalui kegiatan orientasi. Jadi saya memperoleh pemahaman awal terkait lingkungan kerja, tata tertib, sistem administrasi kehadiran dan juga struktur organisasi di Bank Indonesia. Nah, kegiatan ini nih juga bantu saya untuk beradaptasi dengan budaya kerja yang profesional dan juga memahami alur kerja di divisi FAES. Nah, kemudian yang kedua tuh pada kegiatan input data Pelabuhan Patimba, di mana saya mempelajari proses pengolahan dan juga penginputan data statistik ekonomi, khususnya untuk terkait aktivitas kepelabuhanan.
Nah, jadi dari kegiatan ini nih saya memahami nih pentingnya sih data transportasi dan juga logistik ini sebagai indikator pendukung dalam analisis perekonomian daerah. Nah, kemudian yang ketiga, melalui analisis berita ekonomi Jawa Barat nih, saya jadi melakukan pemantauan isu ekonomi daerah ini melalui media massa, di mana kegiatan ini nih melatih kemampuan analisis kualitatif, kemudian mengidentifikasi isu strategis, dan juga menyusun rangkuman informasi yang relevan dengan kondisi regional. Nah, kemudian yang keempat, dalam analisis daya saing kawasan industri, di mana saya ini jadi mempelajari konsep daya saing melalui kajian literatur serta benchmarking dari kawasan industri dalam dan luar negeri. Nah, kegiatan ini meningkatkan kemampuan analisis konseptual dan juga pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri. Nah, kemudian yang kelima ada pemaparan materi ke bank sentralan. Jadi melalui pemaparan materi ke bank sentralan, saya ini jadi memperoleh wawasan mengenai peran dan juga fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral, termasuk kebijakan dari moneter, kemudian sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan dan juga perbedaannya dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, kemudian yang keenam, di kegiatan sharing knowledge, saya mendapatkan pemahaman menyeluruh terkait dengan tugas dan juga fungsi berbagai unit di Bank Indonesia KPW Jawa Barat. Dan juga saya memahami keterkaitan antar unit dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Nah, kemudian yang ketujuh itu melalui penyusunan issue notes mengenai daya saing, itu saya mengembangkan kemampuan analisis berbasis data dan juga teori, di mana kegiatan ini melatih kemampuan riset dan juga pengolahan data investasi serta tenaga kerja, dan juga penyusunan analisis sistematis sebagai bahan rekomendasi kebijakan. Dan untuk yang terakhir, saat menjadi notulensi rapat koordinasi, saya memperoleh pengalaman dalam mendokumentasikan jalannya diskusi lintas unit kerja, di mana hal ini nih meningkatkan keterampilan komunikasi, ketelitian, dan juga pemahaman mengenai proses perumusan dan juga sinergi program kerja. Nah, secara keseluruhan, praktik kerja lapangan ini tidak hanya memberikan pengalaman teknis dalam analisis ekonomi regional, tapi juga membentuk sikap profesional, ketelitian, dan juga kemampuan berpikir kritis dalam mendukung perumusan kebijakan. Nah, kemudian di sini masuk di kendala. Jadi, dalam pelaksanaan kegiatan invitasi, saya terdapat beberapa kendala yang saya hadapi selama mengikuti program invitasi di Bank Indonesia KPWDN Jawa Barat, khususnya di divisi PAES. Jadi, kendala utama yang saya rasain ini yang pertama ini adalah keterbatasan waktu pelaksanaan program yang relatif singkat, di mana hanya berlangsung selama 2 minggu. Nah, durasi ini nih tentu memberikan pengalaman yang sangat berharga, tapi di sisi lain nih juga memberikan batasan batasan ruang lingkup pembelajaran yang dapat saya peroleh gitu. Nah, dengan waktu yang terbatas nih saya belum dapat mempelajari seluruh proses kerja ini secara mendalam, terutama kegiatan analisis yang membutuhkan pemantauan data dalam jangkauan yang lebih panjang. Nah, kemudian kendala berikutnya nih terkait waktu pelaksanaan yang mana dimulai terlalu dini, terlalu cepat di tanggal 5 Januari 2026, di mana di situ tuh masih bertepatan pada awal tahun kerja. Jadi, pada periode tersebut tuh sebagian besar unit kerja nih masih berada dalam tahap penyesuaian dan juga serta penyusunan dari agenda dan perencanaan tahunan. Nah, akibatnya nih beberapa hari awal pelaksanaan invitasi, penugasan yang diberikan ini masih relatif terbatas karena aktivitas unit ini belum berjalan secara penuh gitu. Nah, kemudian eh selain itu tuh keterbatasan durasi 2 minggu ini berdampak pada variasi dan juga kedalaman tugas yang dapat saya ikuti, di mana di divisi FAES sebagian besar pekerjaan itu kan bersifat berkelanjutan dan juga perlu proses pengamatan dan juga analisis jangka menengah hingga panjang. Karena waktu yang tersedia ini singkat, akhirnya saya ini belum sepenuhnya bisa terlibat dan dalam keseluruhan siklus analisis gitu, mulai dari kayak pengumpulan data berkala, evaluasi tren, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Nah,
Namun demikian, saya memandang kendala-kendala tersebut tuh bagian dari proses pembelajaran, di mana keterbatasan waktu ini justru melatih saya nih untuk bekerja lebih efektif, cepat beradaptasi, serta proaktif dalam memahami setiap tugas yang diberikan. Nah, di mana saya ini berusaha untuk memaksimalkan nih setiap kesempatan baik melalui diskusi dengan mentor ataupun mengikuti kegiatan internal ataupun mempelajari dokumen dan referensi yang tersedia. Nah, selain itu, meskipun tidak semua proses yang saya ikuti secara penuh ini, saya tetap memperoleh gambaran menyeluruh mengenai alur kerja, pola koordinasi antar unit, dan juga budaya profesional di lingkungan Bank Indonesia. Di mana pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih realistis pastinya mengenai dinamika kerja di institusi publik yang berperan strategis dalam menjalankan stabilitas dan juga mendukung perekonomian daerah. Nah, jadi secara keseluruhan nih kendala yang saya hadapi ini nggak mengurangi nilai pembelajaran yang saya peroleh, tapi justru melalui keterbatasan tersebut tuh saya belajar untuk lebih adaptif, disiplin, dan juga mampu untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Nah, kemudian di sini eh, ada beberapa saran yang perlu saya sampaikan juga berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti program invitasi di Bank Indonesia KPWDN Jawa Barat. Di mana saran yang pertama ini berkaitan dengan sikap peserta praktik kerja, di mana mengingat durasi pelaksanaan program yang relatif singkat, jadi saya menyarankan agar peserta tuh memiliki inisiatif harus memiliki inisiatif dan juga keaktifan yang tinggi selama mengikuti kegiatan gitu. Dimana waktu yang terbatas ini kan menuntut peserta untuk tidak hanya menunggu penugasan, tapi juga harus proaktif dalam menggali informasi dan juga terlibat dalam diskusi pastinya. Serta harus berani untuk mengajukan pertanyaan kepada pembimbing maupun pegawai terkait apabila ada materi atau proses kerja yang belum dipahami gitu. Nah, sikap proaktif ini nih sangat penting ya. Kenapa? Supaya si pembelajarannya ini bisa lebih optimal. Bisa lebih optimal. Nah, karena dengan aktif bertanya dan juga diskusi, pastinya peserta nih bisa lebih memahami konteks pekerjaan ini secara lebih mendalam. Nggak hanya sebatas dengan tugas teknis yang diberikan gitu. Nah, kemudian saran saya yang kedua yaitu berkaitan dengan waktu pelaksanaan program, di mana berdasarkan pengalaman saya, kegiatan yang dimulai pada awal tahun kerja ini memiliki tantangan tersendiri. Kenapa? Karena sebagian unit kerjanya ini masih berada di tahap penyesuaian dan juga penyusunan agenda tahunan. Jadi kondisi ini mempengaruhi intensitas dan juga variasi penugasan yang diberikan eh, staf terkait kepada peserta gitu. Jadi oleh karena itu mempengaruhi penentuan periode pelaksanaan program ini bisa dipertimbangkan kembali mungkin supaya si peserta ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan dan juga yang bersifat substantif dan sedang berjalan aktif. Nah, selanjutnya saya juga menyarankan supaya durasi praktik kerja ini bisa diperpanjang karena dengan waktu yang lebih panjang tuh kan pastinya peserta nih akan memiliki kesempatan untuk mengikuti alur kerjanya nih secara berkesinambungan mulai dari tahap awal analisis hingga ke penyusunan rekomendasi. Nah, kemudian selain itu juga peserta nih bisa memperoleh variasi tugas yang lebih luas mungkin terkait dengan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dari peran dan fungsi Bank Indonesia khususnya untuk di tingkat daerah. Nah, jadi perpanjangan durasi ini mungkin memungkinkan peserta ini untuk gak hanya memahami gambaran umum pekerjaan, tapi juga memahami, mendalami proses kerja yang memerlukan pengamatan jangka menengah dan panjang gitu, terutama pada divisi yang berbasis analisis ekonomi. Nah, jadi secara keseluruhan saya nih meyakini bahwa peningkatan keaktifan peserta ini serta penyesuaian waktu dan durasi pelaksanaan program ini dapat meningkatkan efektivitas dan juga kualitas dari program kerja invitasi di masa yang akan mendatang. Jadi dengan demikian manfaat yang diperoleh mahasiswa ini gak hanya bersifat pengenalan, tetapi juga mampu untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan aplikatif, sorry. Nah, kemudian di sini ada beberapa dokumentasi saya selama melakukan kegiatan invitasi di Bank Indonesia Jawa Barat. Ini ada saya foto bersama dengan teman-teman satu ruangan. Ini yang dikirim saya dari divisi RIRU, kemudian ini dari divisi TPID.
ini dari divisi FDSEK. Kemudian ini juga ada foto bersama teman beda divisi. Kemudian ini juga ada foto saya bersama Kak Azahra Ramadhani Wilasto selaku pembimbing lapangan atau mentor dari divisi FAES. Kemudian ini juga kita ada foto bersama dengan Pak Cecep Ridwan selaku deputi. Kemudian di sini ada foto bersama dengan teman-teman STIE Indonesia Banking School. Baik, jadi sebagai penutup, pastinya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Azahra Ramadhani Wilasto selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga ilmu yang sangat bermanfaat pastinya selama saya melaksanakan kegiatan magang di Bank Indonesia KPW Jawa Barat. Kemudian saya juga ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Nur selaku pimpinan KPW Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Cabang Bandung atas kesempatan dan juga dukungan yang diberikan sehingga saya dapat melaksanakan kegiatan magang dengan baik. Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SE AK MSEA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan juga dukungan akademik selama proses magang dan penyusunan laporan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada STI Indonesia Banking School sebagai institusi pendidikan yang telah memberikan kesempatan dan juga fasilitas sehingga saya dapat mengikuti program magang ini. Dan terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya selama kegiatan magang berlangsung, khususnya teman-teman satu ruangan di bagian perumusan KPKIKDA yang telah memberikan dukungan, kerjasama, dan juga pengalaman yang sangat berharga. Semoga segala bantuan dan juga kebaikan yang telah diberikan ini mendapatkan balasan yang terbaik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan selama saya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.